Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Jumpa kembali dengan Ibu, semoga tidak bosan ya anak-anak. Ya, Ibu. Sebelumnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Ya. Yang pertama, Gimana ya? Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga tidak bosan ya anak-anak. Iya, Ibu. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, mana ketua kelasnya? Saya, Ibu. Ibu minta tolong pimpin doa ya. Baik, Ibu. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Bagus. Ya, Ibu. Selanjutnya Ibu presentasi terlebih dahulu ya anak-anak. Yang pertama Mas Bagus hadir. Hadir, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Bagus? Alhamdulillah, lebih baik, Ibu. Oke. Selanjutnya Cila Aulia. Hadir, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemudian Dina Ayu Safitri. Hadir. Bagaimana perasaannya hari ini? Saya lagi kurang enak badan, Bu. Ya, sakit. Nanti minum obat ya. Ya, terima kasih ya. Kemudian ada Jasmine. Hadir, Bu. Bagaimana suasana hatinya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kemudian ada Josephina. Hadir, Bu. Apa baik hari ini? Sangat baik sekali, Bu. Oke, bagus. Kemudian ada Nikita. Hadir, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Kemudian ada Sylvie. Hadir, Bu. Bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Kemudian ada Mas Jidan. Hadir, Ibu. Apakah hari ini good mood? Alhamdulillah menurut saya baik, Bu. Bu, saya belum. Oh iya, ada Mbak Farida. Ya, hadir. Perasaannya hari ini gimana? Rasanya sangat senang sekali. Bersyukur. Kemudian yang terakhir ada Nurul. Hadir, Ibu. Gimana hari ini kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Semuanya hadir ya. Ya. Kemudian kan minggu kemarin kita sudah membahas tentang teks poster ya. Nah, hari ini materi pembelajaran kita adalah teks berita. Sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih, apa sih yang peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini? Kalian tahu? Kebakaran, Ibu. Kebakaran. Terus apa lagi? Tanah longsor. Gunung meletus. Gimana itu? Di NTT, Bu, yang di daerah timur sana. Pinter-pinter sekali murid-murid Ibu ini. Iya, terima kasih. Nah, peristiwa yang tadi kalian sebutkan itu, kalian tahu nggak sih kenapa peristiwa itu bisa terjadi? Karena terjadi. Ya, di belakang Ibu terdapat sebuah gambar yang akhir-akhir ini menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Apakah ada yang tahu? Tahu, Ibu. Apa Bu Josephina? Jubir ini lagi menanggapi tentang fenomenanya Deswita yang ikutin yang melawak pedagang es. Nah, Ibu ini bilang kalau rakyat kecil itu sama dengan kayak rakyat jelata. Jadi warganet di media sosial itu banyak yang tidak terima, Ibu. Oh, iya, betul sekali Josephina. Sepertinya Josephina ini mengikuti sekali ya tren akhir-akhir ini. Iya, Ibu, saya sering mengikuti berita-berita. Yang lain tahu nggak sih namanya siapa? Saya Ibu Adita. Ya, Ibu Adita Irawati. Nah, Ibu Irawati ini sedang menjadi topik perbincangan hangat di media sosial karena Ibu
ini selaku jubir kepresidenan itu mengatakan bahwa rakyat kecil itu sama dengan rakyat jelata. Kemudian banyak sekali warganet yang mengomentari hal tersebut. Betul sekali. Kemudian kita langsung saja masuk ke materinya. Kita masuk ke materinya. Kita fokus untuk materi teks berita. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih apa itu teks berita? Apakah sebelumnya tadi malam ada yang belajar? Saya belum Tahu. Baik, kalau begitu akan Ibu jelaskan ya. Nah, teks berita itu adalah teks yang berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sangat-sangat diperbincangkan oleh masyarakat. Seperti tadi yang kalian sebutkan, seperti kebakaran, banjir, meletus, atau mungkin bahkan mungkin bisa jadi itu tadi Gus Miftah. Terus berisi tentang segala kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi. Nah, teks berita itu berisi tentang peristiwa yang baru saja terjadi seperti kebakaran yang tadi malam terjadi. Kemudian ada unsur teks berita. Unsur teks berita itu ada 6 anak-anak ya, atau bisa disingkat sebagai 5W1H atau dalam bahasa Indonesia yaitu adik simbar. Nah, ada yang tahu tidak sih apa itu adik simbar? Sepertinya belum ya anak-anak. Oke, Ibu jelasin sedikit ya. Nah, adik simbar itu kalau dalam bahasa Inggris yaitu 5W1H itu ada apa, siapa, mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa ini? Apakah apa itu menjelaskan hal peristiwa yang diberitakan. Jadi apa ini berisi tentang apa yang akan diberitakan. Misalnya tadi banjir. Nah, banjir itu apanya? Yaitu peristiwa banjirnya itu. Jadi apanya di sini yaitu peristiwa banjir. Ya, banjir. Kemudian apa, siapa, yaitu siapa yang menjadi pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Menjadi pelaku. Nah, siapa di sini? Yaitu misalnya korban dari bencana banjir tersebut. Kemudian yang ketiga di mana itu menjelaskan tentang lokasi kejadian. Nah, peristiwa banjir ini kalau kita analisis di mananya, misalnya banjir di Jakarta, berarti banjirnya itu di mana? Jakarta. Betul sekali anak-anak. Betul-betul sekali kalian. Terus kapan? Itu menjelaskan waktu. Menjelaskan waktu terjadinya. Nah, misalnya banjir itu terjadi kemarin. Jadi kapan di dalam berita banjir ini ditulis
2024. Nah, betul sekali. Kemudian mengapa? Mengapa itu menjelaskan mengapa peristiwa itu terjadi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Nah, kira-kira kalau peristiwa banjir itu terjadi karena apa, anak-anak? Sampah. Terus alih fungsi lahannya Karena hujan deras. Betul sekali. Mengapanya karena misal lagi sampah yang dibuang di sungai. Kemudian hujan deras. Dan apa lagi alih fungsi lahan ya? Iya. Alih fungsi lahan. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana ini menjelaskan proses, cara, perbuatan, tanggapan atau pemilihan terkait dengan terjadinya peristiwa yang diberitakan. Nah, bagaimana ini tuh menjelaskan tentang gimana sih peristiwa itu bisa terjadi. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi. Nah, kira-kira kalau banjir ini bagaimana itu apa ya? Atau mungkinkah sungainya tercemar sampah, terus alirannya tersumbat atau apa? Menurut kalian apa? Atau alih fungsi lahan itu menyebabkan tanahnya tidak bisa menyerap air dengan baik atau apa menurut kalian? Seperti itu ya. Nah, bagaimana ini dalam next cerita banjir yaitu misalnya nih ya, sungai meluap karena tersumbat sampah. Apakah yang Ibu jelaskan di sini sudah jelas? Sudah, Ibu. Baik, Ibu beri waktu kalian 2 menit untuk mencatat ini semua sebelum Ibu hapus dan nantinya Ibu akan bertanya ke kalian. Silakan. Apakah sudah dicatat anak-anak? Sudah. Baik, kalau sudah Ibu hapus ya. Ibu lanjut ke materi berikutnya. Materi yang selanjutnya yaitu unsur berita. Nah, unsur berita ini ada 3. Bentuknya itu seperti segitiga terbalik. Nah, yang pertama itu ada teras berita. Teras berita ini bagian yang paling penting biasanya sudah mewakili inti berita. Kemudian yang kedua adalah tubuh berita. Kemudian
kembali ke slide sebelumnya. Karena ibu melihat wajah-wajah kalian ini wajah-wajah kurang paham ya. Jadi ibu akan mengulang kembali apa itu unsur berita. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja unsur berita? Mulai dari Mbak Jasmine, apa aja unsur berita? Berita adalah apa, gimana, kapan, siapa, bagaimana, mengapa. Nah, betul sekali. Iya Pak. Kemudian geser nih ke Josefira. Apa itu berisi tentang apa sih dalam berita? Berisi tentang berita itu menceritakan tentang apa misal tadi kayak banjir kan. Tadi cerita tadi berita tersebut sedang menceritakan tentang banjir. Kemudian lanjut ke Nikita nih. Tadi Josefira sudah apa ya? Terus apa, mengapa? Nah, mengapa itu apa ya? Mengapa itu biasanya berisi mungkin akibat mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Ya, mengapa? Kalau Nurul nih, siapa itu apa sih dalam berita? Siapa itu sosok orang atau objek yang sedang diberitakan itu. Nah, betul sekali. Lanjut ke siapa namanya? Dila. Tuh. Apa ya yang belum ya tadi ya? Bagaimana? Apa sih bagaimana itu dalam berita? Itu apa ya? Bagaimana itu menjelaskan kayak terjadinya tuh gimana gitu loh, kok bisa terjadi banjir. Oke. Saya izin menambahkan Bu. Ya, silakan. Mungkin kalau bagaimana itu lebih ke kan tadi kan kalau bagaimana sih banjir terjadi itu juga termasuk, tapi mungkin juga bisa Bu, misalnya kayak bagaimana strategi pemerintah sih dalam berita tersebut, apakah dijelaskan secara eksplisit seperti itu atau mungkin solusi-solusi dalam menanggulangi banjir seperti itu. Tapi tadi kalau misalnya bagaimana banjir terjadi itu juga sudah jelas seperti itu. Betul sekali, pintar-pintar sekali murid-murid ibu ini. Baik, karena kalian sudah paham nih tentang adiksi Mbak tadi yang ibu jelaskan, ibu akan memberikan tugas. Nah, silahkan kalian berkelompok menjadi 2 kelompok. Satu kelompok berisinya 5 orang saja. Silahkan. Satu kelompok di sebelah sini, satu kelompok di sebelah sini. Kelompok semangat Bu. Ya, karena kalian semangat ya. Baik, di sini Ibu mempunyai 2 gambar. Nah, nanti kalian kira-kira apa sih 5W1 hanya itu? Nanti kalian tuliskan di sini. Oh, paham? Paham. Ini untuk kelompok ceria. Ya, makasih. Dan kelompok sini adalah kelompok semangat pelajaran.
Puspita. Apanya itu ya Puspita bikinan bukan es. Kemudian kalau kelompok semangat nih, apanya mendapat gambar apa sih? Apanya? Kapi yang kebalik. Terus unsur di mana? Kelompok ceria. Di mana? Kalau kelompok semangat di pabrik AM di pusat 16 itu betul. Oh itu ya? Ya. Makanya apa sih? Aku jadi ibu. Kalau kapannya? Kelompok semangat dulu nih. Kapannya itu 8 kemarin ibu tanggal 8 Desember. Kalau kelompok ceria? 20 November. Siapanya? Siapa? Siapa dulu nih? Semangat atau ceria? Oke, semangat dulu. Yang terbakar itu tuh apa nih ibu? Tapi korban mungkin ini bu pegawai-pegawainya. Oke. Kalau semangat? Ceria. Wow. Kusmita sama Pak Haji. Mengapa? Unsur pengawalnya? Ceria? Karena sudah Udah ada Kok nambah lucu sekali ya? Oh iya, Bu. Makasih. Untuk unsur bagaimananya? Siapa dulu nih? semangat. Semangat. Oke, silakan. Bagaimana api itu melahap satu bangunan pabrik, jadi bangunan tersebut itu terbakar akibat bangunan pabrik yang sudah konslet dulu. Akhirnya melakukan satu bangunan pabrik itu. Ya, akibat konslet tersebut. Mungkin ini ya, Ibu luruskan ya. Mungkin yang gak usah ditulis case-nya. Kalau kelompok semangat, kalau ini Kusmita kan lebih kencang karena apa? Kalau dagang es, nah itu kan menjadi viral. Lalu Kusmita dipanggil untuk meminta maaf sama siapa bos? Meminta maaf ke pedagang es. Itu saja. baik, kita tidak sekali menikmati Ibu hari ini. Bisa kembalikan ke Ibu soalnya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, karena materinya telah Ibu sampaikan seluruhnya, pertemuan kali ini Ibu cukupkan ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak ingin Bu. Baik. Ibu cukupkan ya. Jadi kita hari ini belajar apa? Tadi kita menganalisis unsur apa? Apa ada Simba? Ya, betul sekali. Jadi untuk pertemuan selanjutnya Ibu akan membahas tentang kaidah bahasaan. Jadi diusahakan sebelum Ibu masuk ke kelas itu kalian malamnya belajar dulu ya. Baik, Ibu cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.